Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mutia STMSC selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Lansekap. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait gambar kerja penanaman. Sebelum kita lanjut ke penjelasan gambar kerja penanaman, saya akan menjelaskan sedikit pengertian penanaman. Penanaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses, cara, perbuatan menanam, menanami, atau menanamkan. Penanaman adalah kegiatan pemindahan benih atau bibit dari tempat penyemaian ke dalam pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Memilih dan menempatkan tanaman di lanskap adalah seni dan ilmu menata bahan tanaman untuk membuat halaman yang sehat, fungsional, dan indah. Perpaduan ilmu pengetahuan dan seni dinyatakan dalam prinsip panduan tanaman yang tepat, tempat yang tepat, yang berarti memilih tanaman yang dapat tumbuh subur dalam kondisi tumbuh di lokasi dan menempatkannya untuk daya tarik visual dan kesehatan. Memilih dan mengatur tanaman adalah langkah terakhir dalam proses desain secara keseluruhan. Setelah analisis lokasi, selesai dan area aktivitas ditempatkan dan dirancang. Baik, untuk selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan terkait gambar kerja penanaman oleh rekan saya, Alia Salsabila. Baik, saya akan menjelaskan proses gambar kerja penanaman. Adapun yaitu langkah pertama, konsep dan rencana fungsional. Rencana konseptual yang menunjukkan lokasi bahan tanaman dengan catatan. Fungsional untuk menciptakan keteduhan dan privasi, mengontrol pandangan, menyembunyikan utilitas yang tidak sedap dipandang dan menarik perhatian ke pintu. Pintu masuk depan sebagai titik fokus. Label yang menggambarkan fungsi area tanam memadu pemilihan tanaman yang paling sesuai dengan fungsinya, seperti pohon kanopi lebar untuk penunduh dan tanaman menarik dan berwarna-warni untuk titik fokus. Ada contoh yaitu seperti gambar yang ada di samping. Adapun langkah kedua yaitu membuat daftar tanaman yang dipakai. Pertimbangan pertama adalah memilih tanaman yang tepat untuk kondisi lokasi. Lihat analisis lokasi untuk menentukan kondisi tumbuh di setiap area perkarangan dan mencocokkan pilihan tanaman dengan kondisi tersebut. Dengan pertimbangan persyaratan cahaya atau matahari atau naungan untuk setiap tanaman serta tanah dan air, serta juga pertimbangan zona ketahanan USDA dan rentang suhu untuk area tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nazira. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan ketiga proses gambar kerja penanaman, yaitu tentang rencana penanaman awal, di mana rencana awal penanaman menunjukkan tata letak berdasarkan langkah sebelumnya. Sketsa cepat digunakan untuk menentukan tata letak tanaman dan mendapatkan gambaran kasar tentang batasan ukuran dan lokasi terbaik tanaman. Beberapa rencana awal sering digunakan untuk membuat satu rencana akhir. Mengambil ide-ide terbaik dari setiap rencana menggunakan lingkaran sederhana dan garis bentuk bebas untuk menunjukkan lokasi dan ukuran bahan tanaman. Palet warna juga dapat diuji dengan menggunakan pensil warna untuk gambar tanaman. Seperti pada gambar yang di atas, pada gambar tersebut terdapat beberapa warna-warna yang menunjukkan tentang simbol-simbol tanaman tersebut. Langkah keempat yaitu tempat tidur tanaman, di mana rencana awal untuk mulai mengembangkan tempat tidur tanaman di peta dasar, di mana bahan tanaman akan ditempatkan biasanya terletak di sekitar bangunan, di tepi trotoar, di jalan masuk, di sepanjang pagar, maupun di batas properti, dan juga ada di sekitar fitur-fitur lanskap seperti kolam dan teras. Adapun tempat tidur tanaman secara tradisional melengkung dan mengikuti bentuk bangunan, bentuk jalan masuk, dan jalan setapak. Garis tempat tidur yang berkelok-kelok biasanya bergelombang untuk membuat tempat tidur yang dalam dan dangkal untuk tampilan yang alami. Seperti pada gambar yang di atas, itu merupakan sketsa daripada bentuk tempat tidur tanaman yang berada di sekitar bangunan dan juga di tepi trotoar, jalan masuk, di sekitar pagar, dan batas-batas properti. Selanjutnya langkah kelima akan dijelaskan oleh Rahmat Damaini. Kemudian langkah kelima adalah temukan struktural tanaman. Cari pohon untuk membuat bayangan, blok, atau tampilan bingkai dan membuat ruang. Tumbuhan struktural adalah pohon besar dan semak. Batang pohon bertindak sebagai dinding tersirat untuk memisahkan area aktivitas halaman atau untuk membuat layar di sepanjang garis properti. Pepohonan juga menyediakan penutup di atas kepala dengan cabang dan kanopi untuk memberi ruang pada skala manusia. Kemudian untuk langkah yang keenam, temukan tanaman tolak dan jangkar.
Tanaman fokus atau jangkar dapat berupa semak berukuran sedang hingga besar dan pohon kecil. Mereka dianggap sebagai tanaman fokus dan jangkar karena mereka dapat berfungsi sebagai titik fokus dan jangkar untuk tempat tidur tanaman. Tanaman jangkar kadang-kadang disebut tanaman tema karena mereka paling sering menetapkan tema desain untuk halaman. Tanaman fokus dicirikan oleh bentuk, warna, atau tekstur yang tidak biasa yang kontras dengan tanaman lainnya. Langkah 7. Tentukan tanaman karakteristik. Langkah selanjutnya adalah menentukan karakteristik estetika tanaman yang akan ditempatkan di setiap gelembung. Beri label masing-masing dengan warna bunga atau dedaunan, tekstur yang diinginkan, bentuk, tinggi, dan ukuran. 8. Temukan struktural tanaman. Langkah ke-8 ini ialah kita pilih tanaman dan gambar pada rencana. Tinjau daftar dan pilih tanaman yang cocok dengan karakteristik estetika paling mungkin yang tercantum untuk setiap gelembung. Untuk sebagian besar kondisi pertumbuhan, biasanya ada banyak pilihan tanaman, sehingga keputusan akhir biasanya didasarkan pada karakteristik estetika. Langkah yang ke-9. Setiap simbol mewakili tanaman yang berbeda yang harus diidentifikasi dengan hitungan dan nama tanaman. Setelah semua tanaman diidentifikasi dan dihitung, jumlah total setiap jenis tanaman ditentukan dengan menjumlahkan masa tanaman yang terpisah. Garis yang ditarik merupakan salah satu simbol tumbuhan, gambar garis sesingkat mungkin. Kemudian label dapat digambar di tapak rumah atau area terbuka, di denah, dan di luar batas denah. Untuk kejelasan yang terbaik adalah mengelompokkan label sehingga lebih mudah ditentukan pada rencana. Seperti gambar di samping. Selesai sudah penjelasan langkah-langkah. Selanjutnya mari kita dengarkan kesimpulan oleh Maisarah. Dari hasil penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya konsep utama yang harus diingat ketika menggambar rencana penanaman adalah memilih tanaman yang tepat dan menempatkannya di tempat yang tepat. Memilih tanaman memerlukan pertimbangan berupa persyaratan tumbuh yang sesuai dengan kondisi lokasi, karakteristik, estetika tanaman berupa warna, tekstur, bentuk, dan ukuran. Peran fungsional tanaman juga harus diterapkan, dan persyaratan pemeliharaan tanaman yang konsep ini dinamakan sebagai seni dan ilmu desain penanaman.